Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah masing-masing, membuka Alkitab, membuka gadget. Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan satu perumpamaan yang diangkat oleh Yesus. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Bapak Ibu, ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam perumpamaan ini. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, perumpamaan ini diangkat oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Terlebih saat Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 12, Tuhan mengajarkan, Yesus sedang mengajarkan hal kekhawatiran. Yesus sedang mengajarkan waspada. Sudah di akhir zaman ini harus waspada. Bahkan Bapak Ibu, Yesus mengajarkan satu kebenaran yang sangat gamblang, yang blak-blakan, yang sangat keras. Dia mengajar, "Aku datang, engkau kira aku datang membawa damai?" Yesus berkata, "Aku datang membawa perpecahan. Ayah akan meninggalkan anak akan meninggalkan orang tua." Bapak Ibu, ada maksud di mana Yesus mengajarkan hal-hal ini, mengungkapkan secara gamblang tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menerima kebenaran firman itu. Secara daging itu keras, di telinga ini tidak enak didengar. Tapi itu adalah kebenaran yang harus disampaikan. Nah Bapak Ibu, masuk pasal ke-13, ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, maka ada seseorang datang kepada Yesus membawa kabar seperti ini. Orang Galilea mati dibunuh oleh Pilatus, darah mereka dikorbankan ikut dalam persembahannya. Ketika Yesus mendengar kabar itu Bapak Ibu, dia mengatakan, apakah dosa mereka lebih besar dari orang lain sehingga mereka mati mengenaskan? Yesus jawab, tidak. Sebelum kejadian itu ada 18 orang meninggal karena jatuhnya menara Siloam Bapak Ibu. 18 orang meninggal secara tragis. Yesus mengatakan, apakah 18 orang itu mati tragis karena dosa mereka lebih besar daripada yang lain? Tidak. Dan Yesus tekankan, Bapak Ibu kalau membaca ayat-ayat sebelumnya, Yesus tekankan, jika engkau tidak bertobat, maka engkau akan mengalami seperti yang mereka alami. Keras Bapak Ibu. Setelah mengatakan demikian, Yesus masuk ke sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bapak Ibu, kalau kita membaca sekilas, kalau kita tidak merenungkan, kisah ini biasa. Tapi Bapak Ibu kalau merenungkan perumpamaan ini, di sini ada satu ketegasan yang Yesus berikan dalam perumpamaan ini. Bapak Ibu kita lihat. Kita akan melihat apa yang akan Yesus sampaikan. Jelas gamblang apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Dan Bapak Ibu, ketika kita menerima firman ini, kita menerima dengan logika kita. Kita menerima dengan daging kita. Maka kita akan memberontak Bapak Ibu. Kita akan mengatakan, begitu kejamnya Tuhan kepada umatnya? Tidak Bapak Ibu.
Bapak Ibu, saya sering katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia penuh dengan kemurahan. Amin Bapak Ibu. Ya, banyak kali Bapak Ibu kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, hari-hari kita, hidup kita sehari-hari lebih banyak menjengkelkan hati Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita mau jujur, kadang-kadang hidup kita itu ngeregetno hati Tuhan. Tapi Tuhan itu penuh kasih, penuh kesabaran kepada kita. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab kebenaran firman Tuhan, di balik kemurahan Tuhan ada ketegasan Tuhan yang tidak bisa ditawar sedikit pun. Di balik kasihnya Tuhan yang begitu besar, tak terbilang kasihnya yang besar itu Bapak Ibu. Tapi di satu sisi Tuhan tidak pernah kompromi dengan namanya dosa. Tegas, jelas, tidak bisa ditawar sama sekali Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ketika kita melihat perumpamaan ini, Yesus lanjutkan dengan sebuah perumpamaan, ada pohon ara di kebun anggur. Kita melihat Bapak Ibu. Yesus mengangkat perumpamaan ini, ada pohon ara tumbuh di kebun anggur. Secara umum Bapak Ibu, tidak bisa atau tidak mungkin seseorang yang punya bisnis kebun anggur akan menanam pohon ara di tengah-tengah kebun anggurnya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Karena pohon ara itu adalah jenis pohon liar. Jenis pohon yang tumbuh di jalanan. Yang tidak perlu perawatan, yang tidak perlu harus diperhatikan, pohon ara ini dapat tumbuh. Karena pohon di pinggir jalan, pohon liar. Sedangkan anggur adalah tanaman elit. Harus dirawat, harus dijaga, kelembapan tanahnya harus diperhatikan, butuh perawatan khusus, dikelola dengan baik. Jadi tidak ada gunanya kebun anggur itu harus ada pohon aranya. Tetapi di sini perumpamaan ini mengatakan ada pohon ara di tengah kebun anggur. Jadi buat apa mengambil pohon yang di pinggir jalan lalu ditanam di kebun anggur? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Sebab pohon ara itu anggur butuh tanah yang subur. Sedangkan pohon ara itu menghisap gizi tanah banyak sekali. Buah anggur butuh sinar matahari yang cukup. Sedangkan pohon ara daunnya lebat menutupi sinar matahari yang jatuh ke kebun anggur. Jadi Bapak Ibu, tidak ada keuntungannya sama sekali seorang yang ingin berbisnis kebun anggur lalu menanam pohon ara di tengah-tengahnya. Tapi Bapak Ibu, ada keuntungan pohon ara ditanam di kebun anggur itu. Keuntungannya apa Bapak Ibu? Pohon ara itu di tanah yang baik, mendapat perawatan dan mendapat pengelolaan yang baik oleh pengurus kebun anggur. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 21, tidak usah dibuka ayat 18 sampai 19. Yesus juga ketika berjalan melihat pohon ara di pinggir jalan. Ini pohon liar Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau pohon di pinggir jalan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tidak terawat ya, diperlakukan sembarangan. Kadang-kadang Bapak Ibu ada anjing lewat, dikencingin pohonnya. Ya. Kadang-kadang juga, saya juga pernah Bapak Ibu, jalan sudah kebelet buang air kecil ya Bapak Ibu ya. Lihat gak ada pom bensin, gak ada tempat untuk singgah. Cari pohon yang besar di pinggir jalan, lalu mengeluarkannya di situ. Ya Bapak Ibu, itulah nasib pohon di pinggir jalan Bapak Ibu, pohon liar. Ketika Yesus melihat pohon ara, ingin mengambil buahnya, tidak didapatin satupun buahnya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Dalam Matius 21, Yesus mengutuk pohon ara itu sehingga pohon ara itu mati. Tidak diberi kesempatan, tidak dapat mendapatkan pembelaan seperti pohon ara yang ada di tengah kebun anggur tadi. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikehendaki pemilik kebun anggur dari pohon ara yang ditanam di kebunnya? Sebetulnya tidak ada keuntungan sama sekali Bapak Ibu. Pemilik kebun anggur ini menanam pohon ara di tengah kebunnya. Tidak ada keuntungan sama sekali. Yang beruntung itu pohon ara. Ya, yang beruntung pohon ara sudah dirawat dengan baik,
mendapat tanah yang baik, bahkan mendapat pembelaan dari pengurus kebun anggur itu. Nah, apa yang dikehendaki oleh pemilik kebun anggur terhadap pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggurnya? Satu jawabannya, Bapak Ibu. Jawabannya adalah buah. Pemilik kebun anggur ini hanya menginginkan buah dari pohon ara. Ada pertanyaan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu saudara harus jawab sendiri. Sudahkah kita semua berbuah? Coba kembali dalam Lukas 13 ayat yang ke-7. 13 ayat yang ke-7. Lukas pasal 13 ayat ke-7, tolong tampilkan ayat ini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi Bapak Ibu sudah jelas, pemilik kebun anggur ini hanya menginginkan buah ara. Dikatakan sudah 3 tahun dia menunggu pohon ara ini, tapi tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu, di zaman Yesus, satu pohon yang buahnya dapat dimakan, hukum Taurat mengatur seperti ini Bapak Ibu. 3 tahun pertama ketika pohon itu sudah mulai tumbuh, 3 tahun pertama pohon itu buahnya tidak boleh dimakan. Jadi boleh dimakan tahun yang keempat. Itu peraturan Bapak Ibu. Jadi kalau pemilik kebun anggur ini sudah menunggu 3 tahun, umur pohon ini berapa Bapak Ibu? 6 tahun. Selama 6 tahun itu tidak menghasilkan buah. Kekecewaan dari pemilik kebun anggur ini diungkapkan dengan kalimat tebang. Bapak Ibu, dalam terjemahan lain dikatakan tebanglah saja pohon itu. Ia hanya menghabiskan zat makanan dari tanah, menghalangi sinar matahari. Tapi Bapak Ibu, pohon ara ini mendapatkan pembelaan dari pengurus kebun anggur. Pengurus itu mengatakan, kasih 1 tahun lagi. Aku akan mengurus, aku akan menggali tanah sekitarnya. Tunggu 1 tahun lagi. Kalau tahun depan tidak berbuah, tebang. Harus direlakan pohon ini ditebang. Bapak Ibu, yang saya mau angkat pagi hari ini, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Buah Bapak Ibu. Ketika kita diperingatkan Tuhan, ketika kita harus bertobat, Bapak Ibu, pertobatan itu harus menghasilkan buah. Jelas Bapak Ibu, pertobatan itu harus menghasilkan buah. Kalau kita hanya bilang bertobat, tapi kita tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu, pagi hari ini hanya dikasih 2 pilihan. Berbuah atau ditebang. Maaf Bapak Ibu, tidak enak didengar oleh telinga. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Berbuah atau ditebang. Bapak Ibu, kita tidak disuruh Tuhan untuk mewartakan kabar baik, berkorban ke seluruh dunia seorang diri. Tidak Bapak Ibu, kita tidak mampu Bapak Ibu. Satu yang Tuhan mau dari hidup kita, buah pertobatan kita adalah buahnya. Coba buka dalam Yohanes 15 Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat ke-8. Hanya Tuhan yang minta buah dari hidup kita. Yohanes 15 ayat ke-8. Dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat ke-8. Bisa tampilkan ayat ini? Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat ke-8 dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Hal apa untuk bisa mempermuliakan Bapa? Yaitu jika kamu berbuah banyak
dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak Ibu, yang dimau Tuhan dari hidup kita adalah buah. Hal itu yang dapat memuliakan Bapa kita di surga. Kalau kita mengatakan, ya aku anak Tuhan, ya aku murid Tuhan. Bapak Ibu, buktinya kita harus berbuah banyak. Tegas Bapak Ibu, berbuah atau ditebang. Itu sebab Bapak Ibu, ketika orang yang membawa kabar tentang kematian orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, darah mereka dicampur dalam persembahan korban, Bapak Ibu, itu tragis kematian mereka. Yesus berkata, apakah dosa mereka lebih besar dari orang lain? Tidak. Yesus tegaskan dalam kalimat yang terakhir, jika engkau tidak bertobat, maka engkau akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, jika tidak ada pertobatan dalam hidup kita, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memberi warning dalam Alkitab. Bapak Ibu harus waspada, harus membaca Bapak Ibu baik-baik kebenaran firman Tuhan dan melakukan. Ketika kita sudah bertobat Bapak Ibu, satu tandanya kita harus berbuah. Harus berbuah. Tidak bisa ditawar, berbuah atau ditebang. Bapak Ibu, untuk kita bisa berbuah banyak, apa yang harus kita lakukan Bapak? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa berbuah? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa berbuah. Tidak mungkin Bapak Ibu. Satu hal Bapak Ibu yang selalu saya ingatkan beberapa minggu ini, ada faktor terpenting yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, faktor terpenting dalam hidup kita supaya hidup ini dapat menghasilkan buah. Karena buah roh adalah, mari kita buka Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Victor, saya minta tolong dicek kameranya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah, perhatikan Bapak Ibu, buah roh, bukan buah-buah roh ya. Sekolah minggu kadang-kadang diajarkan ini adalah buah-buah roh ya, bukan. Ayat 22 mengatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Karena satu buah dari Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu ingin menguasai diri tanpa kasih tidak bisa. Bapak Ibu ingin menguasai diri tanpa sukacita tidak bisa. Ini satu kesatuan yang tidak bisa ditawar sama sekali. Jadi Bapak Ibu untuk kita bisa menghasilkan buah, hanya Roh Kudus yang harus menguasai hidup kita. Supaya kita benar-benar hidup ini berbuah. Karena Bapak Ibu perhatikan, berbuah atau ditebang. Jelas sekali Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan kebenaran firman ini, terbesit daging saya Bapak Ibu, manusia saya. Wah, Tuhan kejam ya. Tidak ada sama sekali kelonggaran sedikit pun. Bukan tidak ada Bapak Ibu. Untuk hal ini Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini. Tuhan ajarkan secara tegas. Berbuah atau ditebang. Bapak Ibu sudah diberi kesempatan. Sudah mendapat pembelaan. Sudah 6 tahun Bapak Ibu. 3 tahun pertama hukum Taurat mengatakan bahwa buah dari pohon itu tidak boleh dimakan. Berarti tahun keempat, tahun kelima sudah boleh dimakan. Tapi sudah tunggu 3 tahun lagi Bapak Ibu. Pohon ara itu tidak berbuah juga. 6 tahun Bapak Ibu. Lalu mendapat pembelaan dari pengurus kebun anggur.
tunggu 1 tahun lagi. Bapak Ibu, bukankah kemurahan Tuhan besar dalam hidup kita? Tetapi ketika waktu yang sudah ditetapkan, kita juga tidak berbuah. Pilihannya adalah ditebang. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada hidup kita. Bapak Ibu, waktu kita sudah sangat singkat. Bapak Ibu, buka mata rohani kita lebar-lebar. Lihat sekeliling kita dari sudut pandang Alkitab. Tuhan Yesus akan segera datang. Waktu kita singkat Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan, oh saya orang Kristen, saya bertobat. Bapak Ibu harus menghasilkan buah. Harus berbuah dalam iman Kristus. Bapak Ibu, ketika kita menghasilkan buah, itu tandanya kita harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam Kristus. Ketika kita sudah bertumbuh, baru kita bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu perhatikan, buah itu menandakan bahwa pohon itu bertumbuh dan pohon itu sehat. Kalau pohon itu tidak bertumbuh, akan mati. Ketika pohon itu mati, nasibnya akan ditebang. Bertumbuh tapi tidak berbuah, tidak sehat Bapak Ibu. Jadi tandanya Bapak Ibu, ketika kita sudah berbuah, berarti kerohanian kita Bapak Ibu sedang bertumbuh. Kerohanian kita sedang mengalami pertumbuhan, itu menandakan bahwa kita, kerohanian kita sehat, bertumbuh dan sehat. Dan ketika kita sudah berbuah di dalam Kristus, Bapak Ibu, salah satu tandanya Bapak Ibu. Salah satu tandanya buah yang bisa kita lakukan ketika Roh Kudus menguasai hidup kita. Ada buah roh di dalam hidup kita. Bapak Ibu dengan otomatis akan selalu menjalankan amanat agung Tuhan. Apa itu amanat agung itu? Jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu harus bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Loh, saya nggak bisa berkhotbah. Alkitab tidak suruh kita berkhotbah Bapak Ibu. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Bapak Ibu menjadi saksi tidak harus berkhotbah. Kalau Bapak Ibu Tuhan beri firman itu di dalam hidup kita, lalu kita bisa sampaikan kepada orang lain, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saksi itu Bapak Ibu, apa yang kita jalani sepanjang hari itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, itu adalah kesaksian bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersaksi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat-saat ini di luar sana banyak orang yang memerlukan kasih uluran tangan kita. Bapak Ibu, jangan pernah bosan-bosan untuk terus mendoakan sesama kita. Tetangga kita, keluarga, dimulai dari keluarga dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, suami, istri, anak-anak itu membutuhkan doa kita, topangan doa kita. Kalau Bapak Ibu sudah mendoakan anggota keluarga, doakan tetangga kiri kanan, depan belakang. Mereka butuh doa dari kita Bapak Ibu. Di saat-saat yang sulit ini Bapak Ibu, kondisi Kota Blitar semakin banyak yang tertular COVID-19 ini. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Seringkali saya katakan menandakan bahwa keterbatasan manusia kita Bapak. Kita tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Semua terjadi atas izin Tuhan. Bapak Ibu, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata Bapak Ibu. Tidak lama lagi, hari yang kita tunggu-tunggu akan segera datang. Apa itu? Tuhan Yesus akan datang ke dunia, menjemput kita semua. Amin Bapak Ibu. Hari yang luar biasa. Itu sebab Bapak Ibu, cuman ada dua pilihan. Berbuah atau ditebang. Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus pagi hari ini menguasai kita. Bapak Ibu, kita berjalan sendiri mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa Roh Kudus. Buah apa yang kita hasilkan? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Minggu-minggu ini Bapak Ibu, pujian yang saya nyanyikan minggu lalu menggema di hati. Tuhan selalu menolongku
Ketika saya menyanyikan pujian ini Bapak Ibu, Roh Kudus mengingatkan. Ketika saya menyanyikan pujian ini bukan pujian untuk sayang diri. Pujian ini bukan pujian karena kita tertekan, kita menderita, kita sedang diserang oleh penyakit COVID-19. Tidak Bapak Ibu. Roh Kudus mengingatkan kepada saya, pujian ini mengatakan Tuhan selalu menolong kita. Menolong saya untuk saya berjalan, untuk terus menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Karena hanya dua pilihan pagi hari ini, berbuah atau di depan. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini masuk dalam hati kita. Minggu ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan selalu menolong kita, selalu siap menjaga kita, selalu melindungi kita. Agar hidup kita menghasilkan buah. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita menyanyikan pujian ini Bapak. Pujian ini kita naikkan bukan karena kita sayang diri. Bukan karena kita menderita karena ancaman penyakit yang sudah mulai meluas di kota Blitar. Tapi angkat pujian ini, nyatakan bahwa Tuhan selalu menolong kita untuk kita dapat menghasilkan buah Bapak Ibu. Pertobatan kita harus dibuktikan buah yang dihasilkan dalam hidup kita. Berbuah atau di depan. Pagi hari ini Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan berhenti sampai di sini. Tapi saya berdoa Bapak Ibu, Roh Kudus memeteraikan firman ini masuk di dalam hidup kita. Sepanjang minggu ini kita berjalan, mari Bapak Ibu, hasilkan buah dari pertobatan kita. Hasilkan buah untuk kemuliaan Bapa di surga. Untuk menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita harus berbuah banyak. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Dia selalu menolong kita Bapak Ibu. Tidak ada alasan untuk kita tidak menghasilkan buah minggu ini. Berjalan dalam penyertaan Tuhan. Berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya.